Harapan untuk usaha berlanjut ini supaya terutama di Lombok ini bisa menambah lapangan pekerjaan lah untuk teman-teman yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi di sini tujuan saya juga untuk memperdayakan masyarakat supaya bisa berusaha sendirilah, berbisnis terutama di budidaya jamur tiram ini. Karena saya lihat potensi pasarnya masih tinggi di Lombok. Supaya teman-teman yang tidak punya pekerjaan bisa menjalankan usaha bisnis ini. Itu pun 100% kita akan bimbing sampai benar-benar bisa. Perkenalkan, nama saya Wira Sandi. Saya dari Mataram. Usaha ini udah mulai berjalan sekitar tahun 2022. Kita mulai produksi. Untuk kapasitas selama 1 bulan ini kita bisa mencapai sekitar 4.000 sampai 5.000 media tanam atau backlog jamur tiram. Nah, untuk awal mula kita budidaya ini atau produksi jamur tiram ini, pertama dulu kita awalnya kita dipertemukan sama salah satu senior kita dulu yang ada di Lombok Barat. Nah, kita bangun mitra di sana. Nah, saya kebetulan salah satu mitranya. Setelah saya membeli media pertama ke mitra ini, setelah itu kita mulai ambil inovasi sendiri karena kebutuhan kita semakin banyak. Akhirnya kita ngambil keputusan untuk produksi sendiri. Nah, alhamdulillah untuk produksi ini kita bisa berjalan sekitar 3 tahunan sampai sekarang ini. Pertama dulu kita memang sebelum menjalankan bisnis ini kita dulu berniat untuk membuat pabrik tahu, tapi karena kita lihat untuk pabrik tahu ini kendala di limbah, jadi kita bingung mau buang limbah kemana di pabrik tahu ini. Akhirnya setelah kita diperkenalkan sama yang mitra tadi, akhirnya kita ambil usaha di bidang produksi jamur tiram ini. Nah, kebetulan juga saya memang lebih senang di pertanian gitu. Akhirnya kita ngambil untuk produksi jamur tiram ini sebagai usaha kecil-kecilan kita. Untuk budidaya sekarang ini kita pakai produksi 2 jenis jamur. Masih 1 jenis jamur tiram tapi varietasnya 2 jenis, yaitu jenis jamur tiram putih sama coklat. Nah, kemungkinan kedepannya kita akan coba untuk budidaya jamur kancing atau jamur merang, karena kita lihat potensi pasar jamur kancing di merang di Lombok ini masih lumayan tinggi. Tapi untuk sementara waktu kita fokus di sini dulu. Nah, kemungkinan kalau ada rezeki atau lahan mungkin kita akan produksi ke jamur merang atau jamur kancing. Nah, untuk pasaran kita saat ini kita masih di pasar tradisional, sama ada beberapa pengepul. Nah, untuk pasarnya itu juga ada yang di kafe-kafe, ada yang juga di angkringan untuk produksi jamur crispy sama jamur sate olahan gitu. Untuk tantangan untuk produksi ini yang paling berat yaitu untuk mengendalikan terkontaminasi ini, karena kalau kita kurang steril atau kurang medianya kurang bagus, kemungkinan besar itu akan membuat kegagalan, karena kebanyakan teman-teman juga terkendalanya di situ. Banyak yang berhenti di jamur tiram ini karena proses kegagalannya itu. Jadi kita harus benar-benar steril dan pakai SOP yang benar-benar bagus lah. Untuk kegagalan, saya pernah dulu kegagalannya itu hampir 80%. Karena itu faktor yang pertama, saya dapat bahan baku yang banyak olinya, banyak minyak. Nah, terus kedua, proses sterilnya kurang matang, akhirnya banyak kegagalan. Jadi jamur itu tidak bisa tumbuh, yang tumbuh itu jamur liar. Bisa kita kasih contoh yang seperti ini. Ini adalah jenis-jenis yang terkontaminasi. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah kita mempelajari terus,
akhirnya kita bisa meminimalisir kegagalannya. Alhamdulillah sekarang ini bisa mungkin dibilang gagalnya itu sekitar 1-2% lah. Backlog yang terkontaminasi ini kita bisa daur ulang lagi supaya kita tidak menghemat biaya lah di situ. Nah, untuk menjaga supaya terjadi kegagalan ini kita harus bisa memilah bahan baku yang aman lah, yaitu seperti serbuk kayu ini bahan utamanya ini harus terhindar dari campuran oli, karena kita lihat di somil-somil ini banyak yang pakai oli, dan itu yang kita minta ada beberapa somil langganan kita itu kita rekomendasikan supaya yang tercampur oli itu dipisahkan. Jadi kita ambil bahan baku yang tidak tercampur oli supaya meminimalisir kegagalan tadi. Nah juga yang kedua itu pengaruh bibit, ya yang kayak itu tadi kan. Nah, pengaruh bibit. Jadi kalau kita untuk bibit ini memang kita harus cari yang benar-benar bagus. Kadang kalau kita media kita bagus, tapi untuk bibit kita atau F2-nya ini namakan F2 jamur tiram ini kurang bagus, itu juga bisa mengakibatkan untuk terkontaminasi atau bibit mati. Jadi bakal jamurnya itu tidak bisa tumbuh, miseliumnya itu. Untuk produksi sekarang ini kita masih produksi bertiga. Nah, teman dua yang proses pengisian backlog, nah saya sendiri untuk proses pengisian bibit. Jadi 2 orang untuk proses pengisian media tanam dan saya sendiri untuk pengisian bibitnya, proses inokulasinya. Alhamdulillah untuk saat ini kita udah menjalankan usaha ini bisa bermitra dengan 4 orang petani jamur. Ada beberapa yang mau mitra tapi kita masih stop karena kita masih kendala di kapasitas produksi. Jadi kita tidak bisa memenuhi untuk penambahan mitra lagi. Nah, kecuali nanti kita ada rezeki untuk membeli mesin untuk pengisian karena kita selama ini masih proses manual. Jadi kemungkinan besar untuk meningkatkan produktivitas ini kita akan memakai mesin mungkin nanti supaya bisa memenuhi mitra-mitra yang lain. Nah untuk langkah ke depan usaha ini mungkin saya akan menuju ke olahan untuk jamur tiram ini, karena mungkin saat ini pasar masih tinggi di Lombok ini, serapan jamur segarnya masih tinggi, tapi karena kita lihat semakin banyak yang budidaya, nah alternatif kita nanti kemungkinan untuk meminimalisir penjualan kita, kalau ada yang tidak bisa terjual mungkin kita bisa menjadikan dia olahan seperti jamur crispy lah. Kalau jamur crispy ini bisa tahan 1-2 bulan. Awal pertama saya ikut di Berdaya Barang ini, saya lihat ada postingan di Instagram. Nah kebetulan Berdaya Barang ini saya lihat ada mengadakan pelatihan. Nah akhirnya saya mencoba ikut pelatihan ini supaya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru lah sama relasi-relasi baru. Nah setelah saya mengikuti pelatihan di Berdaya Barang ini, alhamdulillah saya bisa memanage diri saya sendiri, yaitu bisa memperbaiki lah untuk proses keuangannya, terus untuk proses pemasarannya. Di sana kan kemarin kita diajarkan beberapa teknik pemasaran melalui digital marketing. Akhirnya alhamdulillah kita aplikasikan, dan kemarin juga lewat digital marketing ini kita ada beberapa pesanan yang masuk gitu. Ya, kita bersyukur adanya Berdaya Barang ini. Jadi ilmu yang kita dapatkan benar-benar membantu di situ. Yang saya dapat pelajaran dari pelaku UMKM ini adalah yang pertama, saya bisa mandiri. Jadi saya bisa mandiri bikin usaha sendiri gitu, tidak terikat sama orang lain. Jadi di UMKM ini saya merasa bisa bermanfaat juga untuk orang lain, karena saya selama ini mengajak teman-teman mitra yang tidak punya pekerjaan. Jadi saya mengajak mitra-mitra yang kayak orang-orang pensiun atau pemuda-pemuda yang ingin mitra, akhirnya kita ajak kerjasama di sini. Nah, alhamdulillah ada beberapa juga mahasiswa yang ikut untuk mitra di sini. Harapan untuk usaha berlanjut ini supaya terutama di Lombok ini bisa menambah
lapangan pekerjaan lah untuk teman-teman yang belum bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi di sini tujuan saya juga untuk memperdayakan masyarakat supaya bisa berusaha sendirilah, berbisnis terutama di budidaya jamur tiram ini. Karena saya lihat potensi pasarnya masih tinggi di Lombok. Nah, supaya teman-teman yang tidak punya pekerjaan bisa menjalankan usaha bisnis ini. Jangan pernah takut menyerah, karena di sini kegagalan itu pasti ada. Tapi dengan kegagalan itu kita bisa merubah diri kita bahwa yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Jadi kita hanya menjalani proses, biarkanlah Tuhan yang menentukan hasilnya.